Kadang-kadang kita ngerasa udah cukup jago, tapi begitu dilempar ke medan baru, mendadak kerasa nggak bisa apa-apa. Selamat sore, suara Aulia. Ketemu lagi sama aku di Ngopi Ngobrol. Spesial banget, konten kali ini adalah request dari salah satu orang yang aku hormati. Cuman beliau minta namanya disensor kali ini, jadi ayo kita hormati privasinya. Intinya adalah beliau lempar topik ini dia topiknya. Ini adalah pengalaman atau perasaan yang dirasakan beliau pribadi dan beliau pengen ini dibahas. Barangkali setelah ini publish, teman-teman ada yang juga relate dan ngerasain hal yang sama. Sometimes kita tuh kayak udah nyaman sama ruang yang lama, tapi kemudian satu dua hal bisa jadi memang pilihan kita atau bisa jadi faktor X yang bikin kita akhirnya pindah ke medan yang baru. Tapi plot twistnya pas kita udah ada di medan yang baru, kayak kok bikin salah sana sini, kok kayak bikin salah berkali-kali, kok kayak mendadak aku nggak bisa apa-apa nih. Terus jadi kepikiran dan kebawa ke diri sendiri, kebawa kita jadi nggak pede, kebawa jadi kok kayaknya aku tuh nggak bisa apa-apa ya. Tapi teman-teman tenang, karena rasa itu sebenarnya adalah perasaan yang sangat wajar dan terjadi di semua manusia yang terjun di medan baru. Ini yang penting, perasaan itu adalah bukti bahwa kita bertumbuh, bukan sebuah kemunduran. Penyebutan perasaan ini, feeling-feeling kayak gini tuh pernah dirumuskan dan dibahas lebih lanjut oleh salah satu pengacara profesional asal Amerika, namanya Resmaa Saujani. Jadi Resmaa Saujani ini adalah penulis buku Brave Not Perfect. Highlight besarnya adalah keberanian untuk berbuat salah. Resmaa mengingatkan bahwa kadangkala emang kita ada di posisi yang selalu dituntut untuk kelihatan sempurna, selalu dituntut untuk melakukan yang sempurna, sampai akhirnya kita ada di titik kita takut untuk melakukan kesalahan. Padahal saat kita mencoba ke medan baru, terus kemudian kita merasa kita belum bisa, justru dengan keputusan melangkah itu aja, itu adalah bukti bahwa kita berhasil keluar dari zona nyaman dan mencoba rintangan yang baru, dan pastinya ada kemauan belajar juga di situ. 4 hal yang harus di-highlight di sini. Yang pertama adalah pindah medan itu riset jam terbang, bukan riset skill. Pengalaman dan keahlian yang sudah kita punya di tempat lama itu nggak serta-merta hilang pada saat kita ada di tempat yang baru. Kita cuma lagi adaptasi di medan yang baru. Jangan pernah menghukum diri sendiri dengan kita kesulitan pada saat pertama-tama kita terjun ke medan yang baru. Yang kedua, salah itu adalah biaya untuk membayar belajar. Manusiawi banget kalau kita ada blunder, kalau kita banyak salah di awal-awal. Tapi bedanya profesional dan pemula adalah bagaimana ketika dia sudah melihat kalau dia ada salah di situ, setelahnya gimana cara dia meresponnya. Apakah dia akan terus ada di titik itu atau cari cara yang lain yang lebih optimal. Ini bukan fokus meratapi kesalahan, tapi fokus kepada gimana pembenahannya. Dan itu juga ada proses, itu juga ada waktunya. Yang ketiga, rasa nggak pede itu adalah bukti bahwa kamu peduli, bukti bahwa kita care, bukti bahwa kita itu ingin melakukan yang terbaik untuk apapun yang kita hadapi. Kalau kita ada titik kita merasa nggak pede, itu justru bukti kalau kita punya self-awareness yang gede. Itu adalah modal besar untuk jadi seorang leader. Yang keempat, yang harus teman-teman sadari, seorang leader itu berawal dari manusia yang bingung. Seorang leader itu juga berawal dari manusia yang banyak salahnya di awal. Alasan teman-teman terjun di medan baru tentunya karena medan baru ini mungkin orang-orangnya tahu bahwa kalian punya kualifikasi yang sesuai dengan apa yang mereka mau, dan tentunya dengan melihat potensi dan juga rekam jejak kita. Percayalah, tempat baru dimanapun itu adalah cara semesta untuk bisa upgrade diri kita. Jadi coba deh kasih waktu kalian untuk diam sebentar, bisikin ke diri sendiri, aku bukan gak mampu, aku cuma lagi adaptasi di tempat baru. Tolong izinkan aku untuk menjadi pemula lagi di sini, untuk banyak tahu lagi di sini, untuk belajar lagi di sini. Izinkan aku kembali menjadi pemula tanpa harus kehilangan kepercayaan diri, tanpa harus kehilangan jati diri, dan tanpa harus merasa keahlian kita hilang sebelumnya. Pelan-pelan, dan semuanya by proses, semuanya ada waktunya. Jadi memang tidak bisa instan, semuanya harus by proses, dinikmati. Jalan satu, nggak perlu jalan 2, nggak perlu jalan langsung 3 langkah, nggak perlu jalan langsung 4 langkah, jalan aja satu. Kemampuan kita yang sebelumnya tidak hilang hanya karena hari ini kita terjun di medan yang baru. Semangat untuk teman-teman yang mungkin hari ini, kali ini, waktu ini lagi belajar dan lagi menjalani proses, menikmati prosesnya di medan yang baru. Bagaimanapun kita bergerak, itu kita belajar teman-teman, karena belajar itu tidak pandang usia, belajar itu tidak pandang kapan, selagi kita masih bisa bernafas. Bahkan belajar itu dari banyak sekali tempat, nggak cuma secara formal, tapi juga bahkan kayak teman-teman jalan, teman-teman makan di luar, teman-teman naik transportasi umum.
itu juga banyak sekali hal yang bisa dipanen dan bisa dipelajari. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Maybe next time kita akan bahas itu lebih jauh. Karena ini ngobrol kalau kita nggak seru banget. Cheers! Kali ini nggak ditemenin kopi, kali ini ditemenin chai tea. Enak, seger banget, manisnya pas. Aku tadi habis pesanan ayam gulai gitu. Alhamdulillah enak, makanannya enak, minumannya enak. Oke, mungkin segitu dulu dari aku kali ini. Next time kita bahas soal apa lagi? Boleh teman-teman kasih insight aku di komen. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kamu. Kita besok lagi.